Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Kembali lagi bersama TV Literasi. Saya Jabo yang merdeka kadang enggak. Dimanapun Anda berada, semoga tetap nonton dan subscribe YouTube kami. Maksudnya semoga Anda sehat di sana semua. Nah, kali ini kita akan membahas seputar sepak bola timnas Indonesia yang tentunya lagi sedang ramai sekarang, mengikuti ajang turnamen AFF 2021. Saat ini Indonesia sedang memasuki babak final melawan tim gajah, yakni Thailand. Pasti bagi rakyat Indonesia, meskipun sedang ditindas, mendukung timnas nasional kali ini. Padahal di babak penyisihan grup Indonesia diprediksi tidak lolos penyisihan grup. Namun keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan untuk timnas Indonesia. Tentunya masuk ke babak final setelah semifinal melawan Singapura dengan skor 1-1 di leg pertama dan leg kedua dengan skor 42 maksud saya 4-2 diraih oleh timnas kesayangan kita Indonesia. Nah, kali ini saya mendatangkan langsung pengamat yang sangat profesional dan tentunya istimewa, tapi tingkat RT di Desa Pangsari. Meskipun profesional tapi tingkat RT, pengamat yang sangat istimewa bagi saya. Gimana kabarnya Mas Kendut? Sangat baik dong. Sedang sibuk apa ini? Sedang sibuk ya, gimana ya? Ya sedang sibuk di rumah lah istilahnya. Gimana ini pendapat Anda mengenai babak final ini Indonesia? Tentunya ini lagi banyak yang viral, apalagi waktu Singapura ini di titik penalti nggak gol dan dijadikan meme sampai saat ini. Kalau menurut saya semifinal kemarin tuh memang pasti yang dijagokan adalah Indonesia. Jadi secara teknis pun Indonesia lebih unggul lah, karena meskipun gimana pemain Singapura itu ada sekelas, misalkan kalau nggak salah tuh yang 3 bersaudara itu yang Iksan sama Irfan, satu laginya Ilham, kalau nggak salah Ilham Fandi, dan dia tuh sebenarnya keturunan Indonesia juga, bapaknya tuh dari Surabaya, bukan dari Losari ya. Dia tuh keturunan asli Indonesia, cuman karena udah lama di Singapura akhirnya ya jadi warga Singapura. Setahu saya, kalau salah ya maaf. Ya maaf ya. Namanya setahu saya. Ya untuk semifinal kemarin menurutku sangat masuk akal ketika Indonesia menang ya. Karena bagaimanapun juga secara teknis Singapura itu kalah pemain. Maksudnya kalah pemain artinya dia kehilangan 2 pemain di babak kedua. Juga mentalnya itu jatuh ketika penalti itu gagal. Sangat kelihatan sekali ketika penalti itu gagal. Saya melihat pemain-pemain Singapura pun meskipun saat itu posisinya draw, ya tetap aja jatuh mentalnya itu. Apalagi sekarang bikin meme kan di sekarang. Semakin semakin lebih jatuh lagi ketika harus menghadapi extra time dengan 9 pemain itu. Karena bagaimanapun juga, satu, pergantian mereka sudah dipakai, 2, ya tenaga sudah terkuras lah intinya, sama seperti Indonesia. Cuman saya lebih percaya Indonesia bisa bangkit ketika extra time itu, karena karena 2 faktor itu, kecapean sama 2 pemain Singapura itu kartu merah gitu. Jadi Anda udah optimis ya? Optimis extra time itu pasti Indonesia menang. Optimis sekali. Ketika pokoknya setelah penalti itu gagal ini, saya optimis. Ketika saya melihat itu. Kira-kira prediksi skor Anda berapa untuk Indonesia versus Thailand ini? Indonesia versus Thailand. Ya, leg 1 dan leg 2 lah. Menurutku sangat sulit ya, karena Thailand juga tim yang besar, tidak bisa diremehkan atau apa. Karena gajah gitu. Tidak dong. Ini gajah versus Garuda ini. Karena bagiku bahkan ini
bukan saya merendahkan Indonesia ya, bahkan prediksi saya pun Indonesia akan lebih sulit lah menghadapi Thailand ketimbang Vietnam. Tahu lah kita semifinal Thailand lawan Vietnam di leg pertama 2-0 gitu loh, 2-0 itu pun dengan 2 gol muda dan bisa dibilang 2 kesalahan Vietnam ketika awal babak, dan golnya itu ya dua-duanya dicetak oleh Chanatip Songkrasin. Kalau nggak tahu, Chanatip Songkrasin itu adalah pemain Thailand yang bermain di Liga Jepang gitu loh. Ya kalau nggak salah bermain di Naruto. Sasuke dong. Berguru enggak, tapi asli dia jebolan dari Liga 1 Jepang, bukan Liga 2-nya ya, dengan catatan dia di liga teratasnya lah. Cuman saya optimis juga karena saya optimis juga karena Indonesia juga 5 kali masuk final itu, 5 kali runner up itu bagiku sudah menjadi suntikan mental lah untuk final yang lebih baik dan membawa nama Indonesia lah. Ya. Apalagi ini pelatihnya Sintayong itu kan kayak sepertinya sangat istimewa banget itu dari pelatih sebelumnya. Tapi pelatih sebelumnya juga sangat istimewa juga, membawa Indonesia ke babak final meskipun kadang-kadang enggak juara, hanya runner up. Harapan Anda sebagai warga sipil yang baik dan tidak sombong ini untuk jika Indonesia juara gimana ya? Mungkin kalau harapan saya pun pengennya juga juara, siapa sih yang nggak mau juara gitu, maksudnya jika Indonesia juara harapannya apa? Harapannya ya pertahankan sekuat ini. Karena kalau kita melihat Vietnam ya sekarang, Vietnam dengan pemainnya yang maksudnya bisa dibilang kuat lah, mereka tuh tidak 1 tahun 2 tahun, mereka tuh 6 tahun sampai 7 tahun mempertahankan pemain-pemain itu. Kita ingatlah AFF 2016 ketika Indonesia melawan Vietnam, ketika itu ya Vietnam yang masih istilahnya masih setara dengan kita. Sekarang Vietnam sudah lebih jauh, mulai dari peringkat FIFA-nya juga lebih jauh lah. Jadi yang harus berbenah ketika Indonesia juara ya mempertahankan, satu mempertahankan pemain, dua mempertahankan pelatih. Ketika saya percaya kepada Coach Sintayong tuh gini, dia itu bukannya ambisi ya, tapi dia tuh melakukan proyek besar untuk masa depan. Kita lihatlah pemainnya, mulai paling tua itu ya paling setauku ya Victor Ibonevo itu 30 lebih lah. Selebihnya paling 20 sampai 20, enggak sampai 25 lah. Pemainnya itu rata-rata 20 dan enggak 5 tahun, enggak ada ya 5 tahun. 10 tahun. Enggak ada dong. Ya lebih percayalah apalagi ketika misalkan ini juara, waduh sangat istimewa sekali. Ketika Coach Sintayong memainkan mereka berani memainkan pemain muda dan mereka berani main kerja keras sampai menit 90 sampai 90 menit gitu loh. Karena setauku filosofi pelatih Sintayong itu ya jangan sampai terus berlari berhenti ketika ya bisa dibilang kalau kasarannya mati gitu loh. Ya semangat itulah yang membuat pemain muda Indonesia ya, katakanlah kemarin semifinal ada pemainnya sampai 120 menit itu ya nggak diganti gitu. Pasti capeknya minta ampun itu. Kalau saya yang main udah 150 200 menit juga siap. Ini apa pesan Anda untuk timnas ini kali ini? Agar memenangkan babak final inilah. Barangkali Sintayong nonton video ini kan ya nggak tahu juga, meskipun video ini video perdana gitu kan teman-teman. Mudah-mudahan Sintayong juga nonton. Saya sih sebenarnya nggak banyak-banyak ya, karena bagaimanapun ya kalau mau timnasnya maju ya federasi dan lain-lainnya harus berbenah gitu loh. Bagaimanapun itu maksudnya mau pemainnya bagus tapi federasinya tetap maksudnya istilahnya banyak masalah ya gimana pun ya
akan terus terjadi gitu loh. Pemain pun akan lebih istilahnya akan lebih memilih dan lebih berharap untuk bermain di luar negeri itu, karena bagaimanapun dalam negeri pun sedang kacau lah istilahnya, meskipun pergantian setiap pemimpin atau pergantian setiap staf-staf yang lainnya, masalah itu ya tetap ada. Jadi harapan saya ya ketika mau menang ataupun enggak ya paling enggak ya pertahankan skuad inilah sampai lama gitu loh. Maksudnya kita lihat proses Vietnam dulu aja deh. Vietnam itu ya pemain-pemain itu ya pemain-pemain yang pernah bertanding sama Evan Dimas di di Piala 2014 ketika Indonesia juara. Ya pemainnya tuh masih pemain-pemain itu. Maksudnya proses panjang mereka tuh ya akhirnya dinikmati sekarang gitu loh. Beda dengan Indonesia yang 2017 mereka memecat pelatih terus ganti lagi gitu loh. Maksudnya ganti ya. Iya, jadi skema pemainnya itu ya ketika pelatih baru ya akan berbeda lagi gitu loh. Mudah-mudahan Sintayong ini memberikan yang terbaik, tapi memang udah terbaik banget kan, udah membawa timnas Indonesia ini ke babak final. Ya kalau sejauh ini sebenarnya bagus, cuman banyak berbenah karena bagaimanapun kita harus lebih istilahnya apa ya, lebih menggembleng lagi pemain lah, meskipun saya tahu itu berat karena bagaimanapun budaya Korea dengan budaya Indonesia berbeda gitu, mulai dari kedisiplinan dan apapun ya bagaimanapun beda, tapi visi misi Sintayong itu ya bagus. Beliau melatih pemain-pemain muda agar lebih siap ketika mereka istilahnya lebih senior lah, agar tidak menjadi pemain-pemain yang hanya sekedar main gitu loh, tapi tidak mendalami bagaimana dia bermain itu. Jadi menurutku project Sintayong ya bagus sih. Menurutku bagus karena dia lebih memilih pemain muda. Kita bisa dibilang pemain Indonesia semuanya muda, dari Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Alfreanda Dewangga. Dayat nggak ada. Sebagai kuli. Alfreanda Dewangga, kipernya Nadeo, terus banyak lah. Hampir dikuasai pemain-pemain di bawah 20 sampai di atas 20 ya. Paling yang senior itu ya setauku ya cuman ya itu Victor Ibrahimovic, pemain dari Persib Bandung sama Fakhrudin kalau nggak salah. Sangat istimewa sekali ya teman-teman. Timnas ini diisi oleh orang-orang pemuda, bahwa memang kata Soekarno juga benar bahwa pemuda itu membawa perubahan. Yang tua-tua nanti lagi lah. Ini saatnya untuk pemuda-pemuda membawa perubahan. Lagi nih timnas kan, ini harus punya stamina yang kuat. Saya juga dulu punya cita-cita lah jadi pemain sepak bola, tapi nggak jadi, ya udahlah pokoknya. Tapi saya sendiri tetap mendukung timnas Indonesia ini. Apalagi nih, tentunya pengamat satu ini sangat istimewa ya, meskipun dalam tingkat RT, tapi amatan dia tentang timnas ini sungguh luar biasa sekali. Barangkali nanti Sintayong itu nonton video ini juga sangat istimewa. Mungkin itu saja Mas Kendut sebagai pengamat tingkat RT. Sampai jumpa teman-teman di TV Literasi. Saya host TV Literasi mengundurkan diri. Terima kasih.